Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu lagi di channel ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah, bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik, bisa menumbuhkan ruh tahdiyah kita, jiwa pengorbanan kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Shalawat serta salam selalu tercurahkan atas junjungan kita, panutan kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan satu dua hal ataupun banyak hal, itu adalah untuk kebaikan hambanya, untuk kebaikan kita. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan tentang rizki dan maut, itu pun untuk kebaikan kita. Dan tentunya masih banyak rahasia-rahasia yang disimpan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan kita. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innallaha ta'ala katama sittatan fi sittatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan, merahasiakan 6 hal di dalam 6 hal yang lain. Yang pertama adalah katama ridha fi ta'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan, merahasiakan ridhonya dalam sebuah ketaatan di antara beberapa ketaatan, dengan tujuan tidak lain adalah supaya manusia ketika melaksanakan beberapa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berharap bisa menjumpai, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun tidak akan meremehkan sebuah ketaatan walaupun itu suatu yang sangat kecil menurut mereka, karena ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala kadang akan ada pada sebuah ketaatan yang sangat kecil sekalipun, tetapi Allah di situ akan menempatkan ridhonya. Yang kedua adalah wa katamal ghadab fi ma'siyah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan, merahasiakan murkanya di dalam perbuatan maksiat di antara beberapa perilaku maksiat, dengan tujuan tidak lain agar manusia menjauhi semua perilaku maksiat, entah itu kecil ataupun besar, karena mereka takut, mereka khawatir dengan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia tidak akan berani melakukan maksiat secara sembarangan walaupun itu sangat kecil dan halus, karena mereka tidak tahu, mereka khawatir, mereka takut murkanya Allah akan diletakkan dalam sebuah maksiat yang sangat kecil dan halus tersebut. Yang nomor 3 adalah wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan, supaya manusia menekuni, menghidupkan semua malam di dalam bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka berharap bisa menjumpai malam Lailatul Qadar, sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan yang nomor 4 adalah wa katama awliya'ahu fima bainan nas. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan, merahasiakan para walinya, para kekasihnya yang berada di antara para manusia biasa, yang berada di antara para orang-orang awam, dengan tujuan tidak lain supaya mereka, para manusia, tidak menghina kepada orang tertentu karena khawatir, takut siapa tahu dia adalah seorang waliullah, dan supaya orang juga mau menghargai ataupun mencari doa dari orang tertentu, siapa tahu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena doa tersebut ternyata datang dari seorang waliullah. Maka mereka pun, manusia, juga tidak akan berani asal saling menghina satu sama lain
karena mereka khawatir, mereka takut, mereka tidak tahu jika di antara salah satu dari mereka ternyata adalah seorang walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang nomor 5 adalah waqtamal maut fil umur, dan Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan kematian di dalam umur. Mereka manusia tidak tahu kapan mereka akan mati. Maka untuk itu lebih baik bagi kita untuk mempersiapkan bekal menghadapi maut dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena maut bisa datang dengan tiba-tiba tiap saat dan tiap waktu, kita tidak akan pernah tahu. Dan yang nomor 6 adalah waqtamas sholatil wusta bis sholawati, dan Allah menyembunyikan sholat yang paling utama di antara 5 sholat fardu dengan tujuan tidak lain agar orang-orang yang beriman bisa melaksanakan dan menekuni semua sholat dari sholat 5 fardu. Seperti halnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan namanya yang paling agung di antara dari sekian banyak asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya mereka menekuni dalam setiap doa mereka dengan menggunakan dari sekian banyak asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu doa mereka menemukan Ismuhul A'zam, nama Allah yang agung, sehingga doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.